Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil revisian dari kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri satu-satu. Dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah Setiawan. Saya Indra Trianggi. Saya Yasmin Huda Salsabila. Saya Salwa Sadida Salsabila. Saya Fatul Mashrafin. Saya Maya Umainida. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan itu ada apa saja menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini mengatur berbagai aspek pendidikan seperti definisi pendidikan, pihak yang terlibat, jalur dan jenjang pendidikan, kebijakan wajib belajar, dan standar nasional pendidikan yang terdapat pada pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ada di pasal 31 juga mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan wajib mengikutinya. Namun selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah hakikat pendidikan sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Namun ada menurut dari kelompok kami pengertian pendidikan itu yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kegiatan ini dapat membantu individu memperoleh pengetahuan serta keterampilan dan nilai-nilai yang telah didapat dan juga mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran. Nah, namun untuk mengembangkan potensi diri ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun dilakukan di luar sekolah. Bisa juga kita mengikuti les atau bimbel yang lainnya atau pelatihan. Namun di sini selanjutnya akan dari struktur pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jenjang utama, yaitu pendidikan dasar yang dimulai dari sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan yang kedua pendidikan menengah, yaitu SMA, SMK atau MA, dan pendidikan tinggi bisa dilakukan di perkuliahan atau universitas maupun sekolah kedinasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan bertujuan sebagai media mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia. Berarti pendidikan ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan potensi, bakat dan juga keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Maka dari itu tujuan pendidikan ini gak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi mengajarkan para siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga membangun keterampilan yang lebih kuat. Tujuannya adalah agar manusia siap menghadapi rintangan di masa yang akan datang, baik itu di dalam hal pekerjaan, bersosial, ataupun di dalam kehidupan secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan. Jadi peran pendidikan sangat penting untuk individu dan juga masyarakat. Tak hanya memberikan pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi pendidikan juga membantu dalam pengembangan karakter. Dari pendidikan, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai moral, etika, dan juga keterampilan sosial. Selanjutnya, manfaat pendidikan sendiri membantu meningkatkan kesempatan kerja. Dari pendidikan, kita bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman untuk memenuhi syarat dari kualifikasi kerja. Jadi, semakin tinggi pendidikan kamu, maka makin besar juga peluang yang kamu dapatkan untuk masuk ke dalam pekerjaan yang kamu minati. Sekarang masuk ke teori kekerasan. Teori kekerasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Di mana pasal 1 angka 15 ini mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaraan. Kemudian yang pasal 76C UU ini mengatur
mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana. Kemudian, pasti semua orang itu pernah mendengar kasus bullying, baik yang viral di media sosial, bahkan yang di sekitar kita. Nah, bullying sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu perundungan. Apa sih bullying itu sendiri? Bullying itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk merugikan, merendahkan, bahkan menyakiti orang lain. Kemudian pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Kemudian ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying verbal, yang kedua ada bullying fisik, yang ketiga ada bullying sosial, dan yang terakhir ada cyberbullying. Kemudian bullying verbal ini meliputi seperti ejekan, hinaan, ancaman, atau omongan yang menjelek-jelekan. Kemudian yang kedua ada bullying fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, atau bahkan menyakiti orang lain secara fisik. Kemudian yang ketiga ada bullying sosial. Bullying sosial ini meliputi seperti dikucilkan, diasingkan, atau tidak dilibatkan dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying ini seperti pelecehan, ancaman, atau penyebaran hal yang tidak pantas tentang korban melalui media sosial atau yang lainnya. Ciri-ciri pada pelaku dan korban pada bullying. Yang pertama pada pelaku. Pelaku bullying sering menunjukkan perilaku agresif secara verbal maupun fisik. Yang kedua, pelaku bullying kurang empati terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, pelaku bullying seringkali memiliki kontrol emosi yang buruk. Yang kedua pada korban. Korban bullying umumnya selalu gelisah, cemas, dan waspada. Yang kedua, korban bullying mengalami tanda-tanda kekerasan fisik seperti memar, luka, goresan, maupun bekas luka yang tidak biasa. Yang ketiga, korban bullying enggan takut pergi ke sekolah maupun mengikuti acara yang ada di sekolah. Penyebab bullying. Yang pertama, melihat orang tua yang sering bertengkar. Kedua, pola asuh orang tua yang tidak sehat. Ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Keempat, pengaruh dari orang-orang sekitarnya untuk ikut melakukan bullying. Kelima, selalu ingin mendominasi dan berkuasa atas orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat bullying. Yang pertama, munculnya gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, sulit berkonsentrasi dan pikirannya terganggu. Korban bullying akan merasa sering ketakutan, cemas, dan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Yang ketiga, mengalami gangguan fisik seperti cedera, gangguan tidur, dan penurunan berat badan akibat stres. Selanjutnya ada permasalahan kasus. Untuk permasalahannya kita ambil dari kasus bullying di Binus School Serpong. Pada Februari 2024 terungkap kasus bullying di Binus School Serpong yang melibatkan sekelompok senior. Kekerasan yang dilakukan ini berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal terhadap seorang siswa berusia 17 tahun. Kekerasan fisik yang dilakukan itu berupa memukul, menyundut dengan rokok, dan membakar tangan korban menggunakan korek api. Kemudian, kekerasan verbal yang dilakukan itu berupa ancaman atau membunuh dan melecehkan adik korban. Tindakan kekerasan ini dilakukan dengan dalih sebagai tradisi untuk bergabung ke kelompok mereka. Peran orang tua dalam menangani bullying yang pertama yaitu membangun hubungan yang sehat. Orang tua dapat membangun hubungannya sehat dengan anaknya melalui komunikasi yang baik. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai penting, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kesetaraan, penghargaan, empati, dan belas kasih. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak untuk berbagi, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Yang keempat, mengenali tanda-tanda bullying seperti perubahan mood, kesulitan tidur, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya mereka sukai. Peran sekolah dalam menangani bullying. Yang pertama, memberikan layanan konseling. Guru BK menjadi sosok yang memiliki peran utama dalam memberantas kasus pembulian yang terjadi di sekolah. Untuk mencegah kasus pembulian tersebut, sekolah harus memberikan layanan konseling oleh guru BK sebagai bentuk pencegahan. Yang kedua, menciptakan pergaulan yang kondusif. Pergaulan yang kondusif akan membuat hubungan pertemanan antar siswa dan guru akan berjalan dengan baik, sehingga kasus perundungan akan terminimalisir. Yang ketiga, mengedukasi.
Edukasi dan pemahaman tentang bullying harus diberikan kepada para siswa sehingga mereka dapat memiliki sikap empati dan bertindak solutif jika terjadi perilaku yang berkaitan dengan bullying.